Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam ridhonya, dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Sahabat muslim, kali ini kita akan berbicara tentang perbedaan mendasar antara filsafat dan agama dalam hal metode pencarian kebenaran. Sahabat, kita mulai dari filsafat. Filsafat umumnya mengandalkan penelitian, akal budi, logika, dan analisis kritis untuk memahami realitas dan mencari kebenaran. Proses ini seringkali melibatkan pengajuan pertanyaan, perdebatan argumen, pengujian teori, dan revisi pemahaman berdasarkan bukti dan penalaran. Di sisi lain, agama dalam mencari kebenaran seringkali berpusat pada keyakinan, wahyu, kitab suci, tradisi, dan pengalaman spiritual. Bagi banyak pemeluk agama, kebenaran agama dianggap sebagai sesuatu yang transenden, yang diyakini berasal dari sumber ilahi Rabbi dan diterima melalui iman serta penghayatan, bukan semata-mata melalui penelitian empiris atau analisis rasional. Bagi sahabat, kita mengenal batas menjernihkan metode filsafat ke dalam metode agama. Perlu dipahami bahwa kedua pendekatan ini memiliki karakteristik dan fondasi yang sangat berbeda. Meskipun keduanya bertujuan untuk mencari pemahaman dan makna dalam kehidupan, jalur yang ditempuh dan alat yang digunakan tidak sama. Kita akan coba melihat apa ketidaksamaannya. Sahabat, berikut beberapa poin yang perlu kita pertimbangkan mengenai batas tersebut Pertama, sumber kebenaran. Filsafat mencari kebenaran melalui akal dan pengalaman manusia, sementara agama meyakini kebenaran berasal dari wahyu atau otoritas ilahi Rabbi. Mencoba mencampur adukan sumber kebenaran yang berbeda ini dapat menimbulkan ketegangan dan inkonsistensi. Metodologi filsafat menggunakan metode analitis, kritis, dan spekulatif, sementara agama menekankan pada keyakinan, ritual, dan kepatuhan terhadap doktrin. Metode penelitian ilmiah yang digunakan dalam filsafat tidak selalu sesuai atau relevan dalam konteks pencarian kebenaran agama. Kemudian sifat kebenaran dalam filsafat, kebenaran seringkali dianggap terbuka untuk dipertanyakan dan direvisi seiring dengan perkembangan pemikiran dan penemuan baru dalam filsafat, dalam penelitian filsafat. Kita contohkan dulu ketika kita masih kecil kita sakit, kita kompres dengan air dingin atau air es. Sekarang ada penemuan baru
dengan adanya penelitian bahwa ada penemuan baru bahwa jangan dikompres orang yang demam panas dengan air dingin, harus dengan air panas. Nah, itu contoh kecil dalam filsafat atau metode filsafat atau penemuannya. Sedangkan dalam agama, kebenaran inti seringkali dianggap absolut dan tidak berubah. Contohnya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa suatu ketika nanti bahwa kita akan menemui hari kiamat atau hari pembalasan, dan ada nanti surga dan neraka. Itu tidak bisa dirubah, itu adalah suatu yang absolut, yang tidak bisa dirubah. Kemudian tentang peran keyakinan, ya. Keyakinan adalah fondasi utama dalam agama, sedangkan dalam filsafat, keyakinan tanpa dasar rasional yang kuat seringkali dipertanyakan. Meskipun demikian, penting juga untuk dicatat, ya, bahwa sepanjang sejarah telah ada upaya-upaya untuk menjembatani atau mencari titik temu antara filsafat dan agama. Misalnya dalam tradisi filsafat Islam abad pertengahan, para pemikir mencoba menggunakan akal dan filsafat untuk memahami dan mempertahankan ajaran agama. Namun upaya-upaya ini pun seringkali menghadapi tantangan dan perdebatan mengenai batas dan keselarasan antara kedua pendekatan tersebut. Kita dapat menyimpulkan, ya, meskipun filsafat dan agama sama-sama mencari kebenaran dan makna, metode dan fondasi mereka sangatlah berbeda. Batas untuk mencampurkan kedua metode ini terletak pada perbedaan mendasar dalam sumber kebenaran metodologi, sifat kebenaran, dan peran keyakinan. Upaya untuk menjernihkan metode filsafat ke dalam metode agama perlu dilakukan dengan kehati-hatian dan kesadaran akan perbedaan-perbedaan ini agar tidak menghilangkan esensi dari masing-masing pendekatan.